Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu tentang evaluasi kinerja. Nah, pertama-tama di sini saya ingin memperkenalkan tim kelompok kami yaitu Neng Alia, Vita Merina, dan juga saya Okta Ristiana. Nah, di sini kita akan membahas beberapa materi tentang evaluasi kinerja. Yang pertama yaitu tentang pengertian evaluasi kinerja, manfaat evaluasi kinerja, tujuan evaluasi kinerja, kegunaan evaluasi kinerja, metode evaluasi kinerja, jenis-jenis, dan elemen dalam penilaian kinerja itu sendiri. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh Vita Merina. Pengertian evaluasi kinerja yaitu suatu proses strategis dan terpadu yang menunjang keberhasilan organisasi melalui pengembangan performa SDM dalam manajemen kinerja. Kemampuan SDM sebagai kontributor individu dan bagian dari kelompok yang dikembangkan melalui proses bersama antara manajer dan individu yang lebih berdasarkan kesepakatan daripada instruksi. Manfaat evaluasi kinerja. Pertama, mengelola operasional organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian karyawan secara maksimal. Kedua, membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan seperti promosi, transfer, dan pemberhentian. Ketiga, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan. Keempat, dapat menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan mereka menilai kinerja mereka. Kelima, menyediakan dasar bagi perindustrian penghargaan. Lalu ada tujuan evaluasi kinerja. 1. Pengembangan. Dapat digunakan untuk menentukan pegawai yang perlu di-training dan membantu evaluasi hasil training. Kedua, pemberian reward. Dapat digunakan untuk proses penentuan kenaikan gaji, insentif, dan promosi berbagai organisasi. Juga menggunakan untuk pemberhentian pegawai. Ketiga, motivasi. Dapat digunakan untuk memotivasi karyawan mengembangkan inisiatif rasa tanggung jawab sehingga mereka terdorong untuk meningkatkan kinerjanya. Keempat, perencanaan SDM dapat bermanfaat bagi pengembangan keahlian dan keterampilan serta perencanaan SDM. Kelima, kompensasi dapat memberikan informasi yang digunakan untuk menentukan apa yang harus diberikan kepada pegawai yang berkinerja tinggi atau rendah dan bagaimana prinsip pemberian kompensasi yang adil. Keenam, komunikasi, evaluasi. Baik, saya akan melanjutkan, yaitu ada kegunaan evaluasi kinerja. Yang pertama ada sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang digunakan untuk prestasi, pemberhentian, dan besarnya balas jasa. Yang kedua, untuk mengukur sejauh mana seorang karyawan dapat menyelesaikan pekerjaannya. Yang ketiga, sebagai dasar mengevaluasi efektivitas seluruh kegiatan dalam perusahaan. Yang keempat, sebagai dasar untuk mengevaluasi program latihan dan keefektifan jadwal kerja, metode kerja, struktur organisasi, gaya pengawasan, kondisi kerja, dan pengawasan. Yang kelima, sebagai indikator untuk menentukan kebutuhan akan latihan karyawan yang ada di dalam organisasi. Yang keenam, sebagai kriteria menentukan seleksi dan penempatan karyawan. Yang ketujuh, sebagai alat memperbaiki pengembangan kecakapan karyawan. Yang kedelapan, sebagai dasar untuk memperbaiki atau mengembangkan uraian tugas atau job description. Selanjutnya ada metode evaluasi kinerja, yaitu skala peringkat atau ranking scale, insiden kritis atau critical incidents, SI, standar kerja atau work standard, peringkat atau ranking, distribusi yang dipaksakan atau forced distribution, pilihan yang dipaksakan, dan laporan kinerja pertimbangan atau forced choice and weight checklist performance report, skala jangkal perilaku atau behaviorally anchored scale, pendekatan manajemen melalui sasaran atau manajemen by objektivitas. Selanjutnya, jenis-jenis dan elemen dalam penilaian kinerja. Yang pertama, performance standar. Yang kedua, kriteria manajemen kinerja. Yang ketiga, pengukuran kinerja atau performance measures. Yang keempat, tantangan dalam penilaian kinerja. Yang kelima, pelaku evaluasi kinerja. Yang keenam, waktu pelaksanaan. Selanjutnya akan dilanjut oleh Okta Ristiana. Dan begitulah materi yang telah disampaikan oleh tim kami dan kesimpulannya adalah evaluasi kinerja merupakan kegiatan lebih lanjut dari kegiatan pengukuran kinerja dan pengembangan indikator kinerja. Oleh karena itu, dalam melakukan evaluasi kinerja harus berpedoman pada ukuran-ukuran dan indikator yang telah disepakati dan ditetapkan.
Evaluasi kinerja juga merupakan suatu proses umpan balik atau kinerja masa lalu yang digunakan untuk meningkatkan produktivitas di masa datang. Sebagai suatu proses yang berkelanjutan, evaluasi kinerja menyediakan informasi mengenai kinerja dalam berhubungan terhadap tujuan dan sasaran. Nah, sekian dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf, dan untuk yang ingin bertanya nanti kami buka di sesi pas presentasi langsung. Nah, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.